Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Kusuma Setiawati dengan NIM 203190070 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal yaitu kontribusi orang tua dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini membahas mengenai kontribusi orang tua dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus. Orang tua berkewajiban mendidik dan menjaga anaknya agar selamat di dunia dan di akhirat, serta menjadikan anaknya memiliki perilaku yang baik. Begitupun dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Orang tua hendaknya juga memfasilitasi, memberikan dukungan kepada anak untuk meraih hak mereka. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan penegasan amanat Undang-Undang 1945 ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendahuluan. Pendidikan dari orang tua merupakan fondasi dasar bagi pendidikan anak. Karena itu, orang tua harus benar-benar berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan kata lain, keberhasilan anak, khususnya dalam bidang pendidikan, sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga maupun ruang lingkup sekolah. Secara umum disebutkan bahwa peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai pengasuh, pendidik, pembimbing, motivator, dan sebagai fasilitator. Betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak hingga mengharuskan mereka untuk menjaga hubungan baik kepada pihak sekolah sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anak mereka. Bahkan, perhatian yang ekstra harus diberikan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, baik yang di sekolah khusus maupun dalam konteks sekolah inklusi. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai teknik referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori masalah yang akan diteliti. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Masuk ke dalam pembahasan, anak berkebutuhan khusus merupakan anak menggunakan ciri spesifik yang tidak sama dengan anak lain umumnya. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami keterbatasan dan keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, juga emosional yang berpengaruh secara signifikan pada proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lainnya yang seusia dengannya. Anak berkebutuhan khusus mempunyai ciri yang berbeda dan ketunaannya masing-masing. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak dengan gangguan penglihatan, pendengaran, fisik, mental, emosional, dan motorik sosial. Berbagai hambatan atau gangguan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, antara lain karena kerusakan bentuk atau kondisi mata, telinga, fisik yang mempengaruhi gerak, mental, emosional, dan jalur sosial yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut tata bahasa, orang tua adalah ayah, ibu kandung, orang yang dianggap tua, atau orang yang menghormati lingkungan pertama yang anak ketahui adalah orang tua, yang terdiri dari ayah dan ibu. Jadi, ibu dan ayah secara alami menentukan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seorang anak. Orang tua adalah unit sosial terkecil yang menyediakan dasar utama untuk perkembangan anak. Dalam keluarga, orang tua memegang peran yang sangat penting karena dalam kehidupan anak, seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan keluarga, terutama jika anak masih dalam pengasuhan atau masih berusia sekolah, yaitu sekolah dasar.
antara umur 0 hingga 12 tahun, khususnya peran seorang tua bertanggung jawab atas pengasuhan. Kontribusi orang tua dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus antara lain yang pertama, orang tua sebagai pendamping utama. Orang tua sebagai pendamping utama mempunyai tugas membantu anak berkebutuhan khusus agar menjadi anak yang mandiri. Orang tua mengamati dan mengikuti perilaku anak setiap hari agar anak menjadi lebih baik. Berbeda dengan anak yang berkondisi normal yang mampu melakukan berbagai aktivitas yang baik, memiliki karakter dan perilaku yang beradab. Kemudian yang kedua, orang tua sebagai advokat. Orang tua yang memahami, memperjuangkan dan menjunjung tinggi hak anak memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan keunikan karakteristiknya. Kemudian, orang tua sebagai menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat, orang tua sebagai guru berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang terakhir, sebagai diagnostisian, penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di jam luar sekolah. Kesimpulannya, kontribusi orang tua dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus sangat penting karena orang tua sebagai tempat pendidikan dasar anak dan dalam proses tumbuh kembangnya. Orang tua sebagai guru yang mana pertemuan antara orang tua dan anak lebih banyak daripada persentase pertemuan dengan guru di sekolah. Oleh sebab itu, kontribusi orang tua sangat dibutuhkan. Dalam pendidikan inklusi ini, keterlibatan dalam proses penyelenggaraan akan lebih baik dan bermakna. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.